Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Nah, kali ini saya akan lanjutkan pembahasan bab fungsi komposisi. Dan saat ini kita berada di subbab 1.8, yakni komposisi dari 3 fungsi. Oke, kita langsung mulai untuk menyingkat waktu. Ya. Kita misalkan ada fungsi f ya, nah, di mana fungsi f ini adalah fungsi yang memetakan anggota A ke B. Kemudian ada fungsi g, di mana fungsi g ini adalah fungsi yang memetakan anggota B ke C. Dan yang terakhir adalah fungsi h. Nah, fungsi ini adalah fungsi yang memetakan C ke D. Nah, jika demikian maka terdapat komposisi ya dari 3 fungsi tersebut, yakni fungsi f, g, dan h, di mana A ke B, kemudian B ke C, dan C ke D. Nah, ini dinyatakan dalam bentuk notasi H, nokta G, nokta F. Jadi yang pertama kali diterapkan adalah fungsi F, kemudian hasilnya diinputkan ke G, dan kemudian hasilnya diinputkan ke fungsi H. Nah, adapun ilustrasi diagram panah untuk fungsi komposisi tersebut ya, sebagai berikut. Ya, jadi kita punya ada 4 himpunan A, B, C, dan D. Nah, yang pertama adalah katakanlah kita punya anggota A, yakni kita wakili dengan X. Nah, X ini akan dipetakan oleh fungsi F menjadi anggota di B, katakanlah menjadi Fx. Kemudian Fx ini akan dipetakan oleh fungsi G ke C. Nah, hasilnya kita katakan adalah Gfx. Seperti ini. Kemudian Gfx ini akan dipetakan oleh fungsi H ke himpunan D. Nah, hasilnya kita umpamakan adalah HGFX. Kalau kita ingin melalui jalur pintas, katakanlah dari A ke D langsung, maka kita akan dapatkan fungsi yang dinamakan fungsi komposisi F, G, dan H. Ya, ditulis dalam bentuk H, nokta G, nokta F. Nah, kalau kita lihat dari diagram ini, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa nilai X ini dipetakan oleh fungsi H, nokta G, nokta F menjadi H, G, Fx. Jadi kita simpulkan bahwa H, nokta G, nokta F dari X itu bisa dinyatakan dalam bentuk H, G, Fx. Oke, sekarang kita coba lihat beberapa pembahasan untuk materi komposisi dari 3 fungsi berikut. Oke, contoh yang pertama adalah kita diberikan 3 fungsi fx, gx, dan hx. Fungsi fx-nya adalah x kuadrat, gx-nya adalah fungsi linear x tambah 2, dan hx-nya adalah 3x. Ada 2 pertanyaan di sini. Pertama adalah tentukan fungsi f nokta g nokta h, dan pertanyaan kedua adalah h nokta g nokta f. Oke, kita jawab satu persatu. Yang pertama, untuk fungsi f nokta g nokta h, ini langkah pertama kita hilangkan bentuk noktanya, kita nyatakan dalam bentuk kurung, maka kita dapatkan f dalam kurung g dalam kurung h dalam kurung x. Nah, fungsi yang pertama kali kita inputkan adalah fungsi yang paling dalam. Di antara f, g, h, yang paling dalam adalah h. Jadi h kita ganti, maka kita dapat jadi f, g, 3x. f, g, 3x. Kemudian kita cari fungsi yang lebih dalam di antara f dan g adalah g yang lebih dalam. Nah, kita cari fungsi g, 3x. Nah, kebetulan kita punya fungsi gx, ya, tinggal kita ganti saja x-nya menjadi 3x. Maka yang tadinya gx sama dengan x tambah 2, maka g 3x menjadi 3x tambah 2. Nah, seperti ini. Nah, jadi input dari fungsi f adalah 3x tambah 2. Nah, 3x tambah 2 sekarang kita masukkan ke fungsi f. Nah, kita lihat fungsi fx-nya adalah x kuadrat. Berarti nanti x-nya tinggal kita ganti dengan 3x tambah 2. Maka kita peroleh 3x tambah 2 dikuadratkan. Nah, ini hasil akhirnya, tinggal kita uraikan 3x tambah 2. Apabila dikuadratkan, hasilnya adalah 3x dipangkatkan 2, 9x kuadrat, kemudian 2 dikali 3x kali 2 adalah 12x, tambah 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4. Nah, inilah bentuk fungsi f nokta g nokta h nya. Nah, dengan cara yang sama, coba kita kerjakan bagian yang B, ya, bagian pertanyaan B. H nokta G nokta F, ya, makanya selalu kita hilangkan nokta, ganti ke dalam bentuk kurung, jadi H G F X. Nah, fungsi yang pertama kali kita inputkan adalah fungsi yang paling dalam. Di antara H, G, F yang paling dalam adalah F.
kita masukkan efeknya. Kebetulan ada, jadi efeknya adalah X kuadrat. Jadi efek kita ganti dengan X kuadrat, maka kita punya H buka kurung G buka kurung X kuadrat. Nah kemudian di antara H dan G yang lebih dalam adalah G. Jadi kita ganti nih, kita cari fungsi Gx kuadrat. Kita punya fungsi Gx sama dengan X tambah 2, maka Gx kuadrat tinggal kita ganti X menjadi X kuadrat. Jadi yang tadi X tambah 2 menjadi X kuadrat tambah 2. Nah ini fungsi Gx nya, X pangkat 2 ditambah 2. Nah ini kita sederhanakan jadi X kuadrat plus 2. Nah terakhir kita tinggal inputkan X kuadrat tambah 2 ke fungsi H. Fungsi H nya adalah 3 kali X. Ya tinggal kita ganti X nya dengan X kuadrat tambah 2, maka menjadi 3X, yang tadi 3X menjadi 3 dikali X kuadrat tambah 2. Nah, langkah terakhir kita tinggal uraikan ya, 3 dikali X kuadrat tambah 3 kali 2. Hasilnya adalah 3X kuadrat tambah 6. Nah ini contoh pertama ya. Coba kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua agak lengkap ya. Fungsi fx nya adalah fungsi linier, fungsi gx nya adalah fungsi pecahan linier dengan batasan daerah asal, penyebutnya nggak boleh 0, maka nggak boleh x nya 1/3. Ini nggak usah diuraikan ya. Nah, yang jelas hanya batasan saja agar penyebutnya nggak 0. Kemudian fungsi h nya adalah fungsi kuadrat. Nah, karena kita dipinta untuk menentukan fungsi komposisi f nokta g nokta h. Oke, langkahnya sama seperti pembahasan soal sebelumnya. Nah, soal sebelumnya, jadi kita tuliskan yang ditanya f nokta g nokta h. Kemudian kita rubah bentuk nokta menjadi bentuk kurung. Jadi f buka kurung g buka kurung h buka kurung x, ya. Nah, fungsi mana yang pertama kali kita ganti? Ya, jelas fungsi yang paling dalam, ya, hx. Di antara f, g, h paling dalam adalah h. H-nya kita sudah punya, ya, hx ada x kuadrat min 1. Berarti kita bisa tinggal ganti jadi f, g, hx. Hx-nya adalah x kuadrat min 1. Nah, selanjutnya di antara f dan g yang paling dalam adalah g. Jadi kita cari fungsi gx terlebih dahulu. Gx adalah x tambah 4 dibagi 3x min 1. Nah, di sini kita pengen menginputkan gx kuadrat min 1. Tinggal kita ganti berarti x-nya dengan x kuadrat min 1. Maka kita peroleh yang tadi x tambah 4 menjadi x kuadrat min 1 tambah 4 dibagi 3 kali x. X-nya adalah x kuadrat min 1 dikurang 1. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. Ya. Contohnya min 1 tambah 4 kan jadi plus 3. Ya. Jadi x kuadrat tambah 3. Kemudian yang bagian bawah ini bisa kita urai 3 kali x kuadrat 3x kuadrat 3 kali min 1 min 3 dikurang 1. Kalau kita sederhanakan yang bawah jadi x 3x kuadrat min 3 min 1 jadi min 4. Nah, ini hasil dari gx kuadrat min 1. Nah, sekarang fungsi pecahan linear ini, fungsi pecahan kuadrat ini kita substitusikan ke fungsi f, ya, diinputkan ke fungsi f. Nah, fungsi f-nya adalah fx sama dengan 2x tambah 3. Berarti nilai f ini adalah 2 kali x kuadrat tambah 3 per 3x kuadrat min 4 ditambah 3. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi tugas kita hanya mengganti x dengan yang ada di dalam kurung f. Nah, sekarang untuk menjumlahkan ini, langkah pertama kita kali 2 dulu pembilangnya. Ya, pembilang di pecahan. Jadi 2 dikali x kuadrat tambah 3 adalah 2x pangkat 2 ditambah 6. Dibagi 3x kuadrat min 4 tambah 3. Nah, ini agar kita bisa jumlahkan dengan 3. Berarti 3-nya ini kita jadikan pecahan juga dengan penyebut yang sama. Tinggal kita kali saja 3 dikali 3x kuadrat min 4, 3 kuadrat min 4. Nah, penyebutnya sudah sama, kita tinggal uraikan yang bagian kanan ini. 3 dikali 3x kuadrat min 4 jadi 9x kuadrat min 12. Dengan penyebut yang sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Contohnya 2x kuadrat tambah 9x kuadrat kan jadi 11x kuadrat. Dan 6 dikurang 12 jadi min 6. Dengan penyebut yang sama, yakni 3x kuadrat min 4. Nah, ini adalah fungsi f nokta g nokta h. Oke, contoh yang terakhir adalah, oke, di sini kita diberikan 3 fungsi juga. Fungsi fx 5x min 3, gx-nya 2x tambah 5, dan hx-nya x kuadrat min 3. Pertanyaannya, f nokta g nokta h untuk x sama dengan 2. Nah, sekarang sudah ada angkanya. Ya. Tadi masih x. Oke, kita cari dengan 2 cara ya. Cara pertama, kita coba mencari f nokta g nokta h terlebih dahulu. Nah, kemudian kita jadikan tanda kurung jadi f g h x
Yang paling dalam adalah hx, kita ganti dengan x kuadrat min 3. Jadi fg x kuadrat min 3. Kemudian kita tinggal cari g x kuadrat min 3 dari fungsi gx. Gx-nya 2x tambah 5, maka gx kuadrat min 3 menjadi 2x kuadrat min 3 tambah 5. Nah, ini bisa kita sederhanakan bagian ini yang dikurung. Ya, dengan cara kita urai 2 kali x kuadrat, 2x kuadrat, 2 kali min 3 min 6 tambah 5. Nah, kalau kita jumlah min 6 tambah 5 ya, jadi sama dengan min 1. Nah, ini hasilnya seperti ini, tapi masih ada fungsi f. Nah, tugas kita yang terakhir 2x kuadrat min 1 masukkan ke fungsi f. Nah, fungsi f-nya adalah 5x min 3. Berarti menjadi 5 kali 2x kuadrat min 1 dikurang 3. Kalau kita uraikan, kita punya 5 kali 2x kuadrat 10x kuadrat, 5 kali min 1 min 5 dikurang 3. Dan ini bisa kita jumlah. Min 5 dengan min 3 berapa? Ya, min 8. Jadi f nokta g nokta h nya sama dengan 10x kuadrat min 8. Nah, karena pertanyaannya f nokta g nokta h 2, maka kita tinggal ganti x nya dengan angka 2. F nokta g nokta h 2 berarti 10x kuadrat min 8. 2 kuadrat 4 kali 10 jadi ya, 40 ya kalau kita kali. Jadi 40 dikurang 8. Hasilnya adalah 32. Nah, ini cara pertama ya, kita cari fungsinya dulu, nanti untuk mencari f nokta g nokta h nya tinggal ganti aja x nya dengan angka 2. Oke, kita bandingkan dengan cara yang kedua. Cara yang kedua itu kita nggak perlu mencari f nokta g nokta h untuk inputnya x ya. Jadi langsung saja f nokta g nokta h 2, maksudnya untuk x sama dengan 2, maka langkah pertama kita jadikan kurung f buka kurung g buka kurung h dari 2 h2. Nah, berapa nilai h2? Masukkan ke fungsi hx, x nya ganti dengan 2, maka kita peroleh yang tadi x pangkat 2 min 3 jadi 2 kuadrat min 3 karena x nya 2. Nah, ini kalau kita hitung jadi 2 kuadrat 4 kurang 3 1, jadi g1. Jadilah f g1. Nah, f dan g lebih dalam adalah g, berarti kita cari dulu g1. G1 ini 2x tambah 5. Kalau x nya ganti 1, jadi 2 kali 1 tambah 5. Nah, kemudian yang dikurung ini kalau kita jumlah 2 tambah 5 adalah 7. Nah, maka kita tinggal mencari f7. Berapa nilai f7? Masukkan ke fungsi f ya. Fx sama dengan 5x min 3, maka f7 5 kali 7 min 3. Nah, ini kita peroleh 35 dikurang 3 sama dengan 32. Nah, persis sama ya dengan cara pertama, hasilnya sama-sama 32. Oke, setelah kalian melihat dan menyimak dan memahami ya materi fungsi komposisi 3 fungsi, maka coba dipraktekkan ya latihan uji kompetensi 4 1.5 pada halaman 42. Selamat mengerjakan, semoga bermanfaat. Nantikan video pembahasan selanjutnya tentunya di channel yang sama, channel Matematika Teladan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.